Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Iwayan Pak Adirahma, nomor absen 16 kelas F41. Nah, di sini saya akan mewawancarai tentang kearifan lokal yang ada di Desa Batuan. Nah, baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di rumah narasumber. Sebelum itu, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita mulai, silahkan Bapak memperkenalkan dulu terlebih dahulu. Om Swastiastu, nama saya I Mades Tejo atau dipanggil Pak Madecak. Saya lahir di Banjar Pekandelan Batuan, Sukawati Gianyar, Bali. Nah, itu perkenalan saya. Nah, jadi sekarang saya akan mau bertanya tentang lukisan gaya Batuan. Nah, apa itu lukisan gaya Batuan? Karena pernah saya dengar lukisan gaya Batuan itu mempunyai ciri khasnya sendiri dengan lukisan yang lain, begitu. Coba bisa dijelaskan. Kalau lukisan gaya Batuan, menurut saya sebuah lukisan yang tradisional yang biasa dilukis oleh masyarakat Batuan, karena masyarakat Batuan punya kebiasaan melukis seperti yang sekarang ini ya. Lukis gaya Batuan itu yang menjadi ciri khas tersendiri adalah hitam putihnya, atau kalau bahasa di Batuan itu manyuneng, hitam putihnya atau gradasi hitam putihnya itu yang mencirikan lukisan gaya Batuan, yang membuat lukis gaya Batuan itu kelihatan mistik karena hitam putihnya itu. Nah, kalau saya melukis gaya Batuan itu karena adanya lingkungan di mana di Batuan, khususnya di Banjar Pekandelan di tahun 80-an semua lukis, baik paman, bapak, saya belajar dari bapak. Nah, itu sangat ketat sekali. Kami waktu itu belajar di mana dulu belajar Nguyak Mangsi saja. Itu artinya Nguyak Mangsi itu tujuannya membuat tintanya itu. Kalau sekarang tintanya sudah bisa beli jadi. Kalau dulu kita Nguyak Mangsi. Nah, ada batok, ada mangsi yang kita bilang, yang bak itu yang batang itu tujuannya untuk melatih kesabaran, karena di samping melatih kesabaran kita juga melatih tangan, karena tangan ketika melukis itu sangat diperlukan kelembutan tangan. Nah, itu kasar sekali kalau dulu. Kalau sekarang kita sudah langsung. Adapun ciri khas lukisan Batuan yang membedakan dengan yang lain seperti ditanya tadi adalah strukturnya. Yang pertama ada skate, setelah itu ada kontur, kalau bahasa sih nyawi, namanya nyawi. Setelah itu ada ngucek lampur yang menyebabkan ada perbedaan antara yang biak di atas dan di bawah. Nah, itu ada ngucek, ada manyunan, itu juga degradasi. Setelah itu ada pemberi warna. Kalau dulu biasanya media itu kebanyakan kertas, tapi sekarang sudah ada beralih ke kanvas. Nah, tekniknya itu yang menjadikan lukis gaya Batuan membuat seperti memiliki ciri khas tersendiri. Ada teknik ucapnya, aburnya, setiap garis kontur, setiap cawiannya itu kena ucaan. Jadi tidak ada yang tidak kena ucaan itu yang saya
dapatkan dari Bapak. Jadi setiap garis itu diatur supaya setiap garis itu mendapatkan tekanan dekat dan jauhnya itu. Nah, semakin jauh dia semakin gelap, semakin dekat dia terang. Nah, karena di sini istilahnya flat dia, ya, yang jauh hitam, yang ada depan itu agak putih, agak tidak terlalu gelap. Nah, itu yang membuat lukisan batuan unik dia itu. Jadi juga di dalam ruang lukisan batuan itu memenuhi ruang, semua dipenuhi ruang. Nah, tidak ada ruang kosong. Tapi seandainya pun ada ruang itu pasti dia diblok sama hitam atau banyak dulu hitam. Nah, itu yang bisa saya jelaskan sedikit dalam lukisan batuan. Jadi masalah tema juga, kalau tema lukisan batuan biasa mengambil dari pewayangan, Mahabharata, Ramayana, ada Antri itu binatang dan kehidupan sosial. Sekarang sudah mulai ada kapal helikopter seperti lukisannya Pak Budi Almarhum itu sangat menginspirasi karena ya mungkin karena hubungan dengan orang asing seperti itu. Ada yang masih tetap memakai tema-tema pewayangan, ada yang sudah beralih, nah seperti itu. Jadi masalah tema dia berkembang sesuai dengan perkembangan. Ya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Baik teman-teman, begitu penjelasan dari narasumber kita tentang mengenai lukis gaya batuan. Nah sekarang sekali lagi saya mau bertanya, apa seperti sekarang kan anak muda pasti ada melukis, untuk pesan moral kepada pelukis anak-anak muda untuk sebenarnya apa pesan Bapak? Iya, pesan moral kepada anak-anak muda sekarang, tolong mengenali seni-seni yang ada di Bali, khususnya di Batuan, karena bagaimanapun juga seni tradisi itu akan tetap berkembang. Bagaimanapun modernnya dunia ini, tradisi itu akan tetap juga berjalan. Di antara modern dan tradisi itu akan berjalan. Jadi jangan takut untuk belajar tradisi, khususnya tradisi gaya batuan, karena ini juga akan membuat suatu identitas sebuah bangsa atau suatu wilayah. Nah, jadi tolong harapan saya, generasi muda harus mengenali lukisan gaya batuan. Baik, begitu penjelasan tadi tentang mengenai lukisan gaya batuan. Supaya tidak panjang waktu, mari kita tutup dengan Palma Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, Om Swastiastu. Kali ini saya bersama narasumber, yaitu tentang Kenang Gamuh Batuan. Baik, sebelum kita memulai, perkenalkan diri dulu Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan nama, asal, dan Nama tiang Iwayanaka, Banjar Pekanalan, Batuan Sukawati Gianyar. Lahir tanggal 31 Desember tahun 1958. Oh, keren. Nah, sekarang karena sudah makin Tiang mau bertanya, kan saya pernah mendengar Kenang Gamuh. Saya mau bertanya, apa nih Kenang Gamuh? Apa perbedaan Kenang Gamuh? Perbedaan gedignya nih kan? Perbedaan gedignya. Kenang Gamuh yang sudah biasa dipakai di
di dalam gambuh gaya batuan niki wonten sepasang kenang yang namanya niki wadon dan lanang. Nah, dalam wadon lanang arti wadon lanang. Artinya begini, kalau sebagai ya kita umpamanya sebagai manusia kan itu, wadon adalah seorang istri, cewek. Kalau lanang adalah seorang cowok. Berarti Tentunya suara juga berbeda. berbeda. Kalau kita pukul suaranya beda. Berbeda. Nah, berarti Nika perbedaannya kenal lanang dan wadon. Nah, lanjut. Akhirnya di dalam adegan seni pegambuhan batuan, di dalam permainan kenang, dia harus mengikuti lagu atau musik gambuh, karena adegan musik atau tabuh itu semuanya berbeda. Berarti dalam gending ke polanya berbeda gitu. Berbeda polanya, cara pemukulnya juga berbeda. Umpamanya ada seperti tari cewek itu conong itu agak cepat berbeda ya. cepat dalam pemungkahnya itu. Kalau tabuh petegak ada yang pelan. Nah, kebanyakan yang pelan-pelan itu kalau tabuh petegak biar kedengarannya ya merdu, Manis. Nah, jadi dalam kenang kamu kan coba mempraktekkan suaranya ya bagaimana suara lanang dan wadon gitu. Nong ding nong ding nong ding na ne nong ding na nong ding na. Berarti begitu dia kalau digabungkan dengan pola lanang dan wadon gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir sebelum ditutup, berikan pesan dan kesan kepada anak muda yang sedang belajar kenang apapun itu, berikan kesan dan kesannya. Ya, kalau sebagai yang belajar dengan musik gambuh, memang ingin untuk ada generasi yang akan meneruskan, karena ini adalah musik yang langka kiranya untuk ke depan. Mudah-mudahan ini generasi muda lebih banyak akan mempelajari ini. Kalau belajar dengan tiang ya tiang siap untuk memberikan apa yang tiang didapatkan dari generasi leluhur-leluhur kita yang mewaris kita. Jadi itu dari pesan dari Bapak narasumber kita. Baik, dengan mempersingkat waktu, Niring tutup dengan Paramo Santi. Om Om Santi. Santi. Om.